Nah sih saya lebih cenderung lihat ini perempuan apa laki-laki sih. Oke, Tiang Igede Mas Putra dari Mengui. Terus kesibukan sekarang sebagai pengayah aja di pura. Tidak ada kesibukan lain. Tapi kalau memang ada teman-teman yang butuh bantuan, yang bantu sebisanya. Itu aja sih kesibukannya sejauh ini. Biasa mantan ya, biasa aja gitu maksudnya. Ya agak lelah sih tapi karena kemarin kan sibuk dengan urusan nyepi dan lain sebagainya. Terus Ida Betara juga lagi baru budal dari Balai Panjang, nyepi dapat istirahat sehari. Terus kemarin ya beres-beres lah di pura, intinya begitu. Agak lelah. Sejauh ini profesinya apa bisa dibilang bukan profesi tapi profesi. Sejauh ini tidak terlalu banyak, artinya orang-orang yang juga menekuni bidang itu. Kalau saya sih sebagai pengayah saja, dalam artian tidak banyak menekuni spiritual tingkat lanjut yang sampai bisa lihat ini, lihat itu, dan lain sebagainya. Hanya sebagai pengayah Ida Betara ya sudah, jadi menjalani bagaimana Ida Betara mau lungo, mau kemana, ngiring, kemudian nedonin pralinga dan segala macam, nyapu, ngalap bungo, dan lain sebagainya. Dalam tanda kutip bisa dibilang jadi pembantu rumah tangga lah, pembantu rumah tangga puranya. Itu aja sih sebenarnya, lebih banyak ke arah sana. Yang jelas yang pertama itu bahagia. Kenapa bahagia? Karena saya dilahirkan di keluarga mangku, dalam tanda kutip memang harus bersiap untuk menjalani kegiatan ini. Jadi entah dia menghasilkan, dalam tanda kutip menghasilkan uang ataupun tidak, kebahagiaan adalah yang utama. Itu yang saya rasakan hari ini. Terus yang saya rasakan berikutnya kemudian adalah ternyata tidak hanya sangkut paut politik, ekonomi itu tidak hanya ada di bidang umum, tetapi di bidang spiritualitas pun ada. Jadi teman-teman yang terjun di dunia kepemangkuan sudah pasti tahu, terjun di dunia pengayah sudah pasti tahu bagaimana tingkatan di pura itu memengaruhi orang-orang yang ada di dalamnya. Karena ada berbagai macam jenis struktur yang tersaji di dalam pura itu sendiri. Mulai dari A, B, C, D, dari mangku gedenya, mungkin beberapa pura punya mangku gede, sampai kemudian ke keramo. Ada beberapa struktur yang harus dilewati. Itu aja. Tapi yang jelas bahagia adalah yang utama. Sejauh ini tidak ada beban. Kenapa? Karena hal itu dimulai dari hati dan memang ikhlas untuk berbuat seperti itu. Jadi bagaimanapun saya hadir di sana ya memang untuk ngayah dalam tanda kutip. Kalau orang Bali bilang ngayah harus siap payah, jangan sampai layah, sing mebayah. Itu dalam tanda kutip tiga hal ini jalan tengahnya itu. Karena mungkin teman-teman yang lain juga ada yang mengatakan bahwa ngayah itu sing dari payah, sing dari layah, pang mebayah gitu. Lain lagi ceritanya. Atau ngayah itu lain subo payah, misi layah, lain sing mebayah gitu. Ya, tapi yang di awal tadi yang saya katakan bahwa ngayah itu memang harus payah. Setelah payah udah ganti layah. Layah itu dalam artian seduk, lapar lah. Yang ketiga, yang terakhir, nak mulos yang mebayah. Itu ngayah konsepnya. Yang penting kita tidak kelaparan. Kalau kita kelaparan, bagaimana mau melakukan ngayah, melakukan kepayahan? Kalau lapar, mebayah nih jelas pusing. Yang membuat Tiang yakin mengambil
jalur ngayah adalah yang pertama, saya dari kecil, dari SD lah katakanlah, atau mungkin jauh sebelum SD sebenarnya, memang jelek neban orang cara nak cenik kelih di pura gitu. Nah itu berlangsung sedemikian lama, jadi dalam tanda kutip saya merasa bahwa saya dikader. Nah karena kader ini dan kemudian ada timbul dalam perasaan bahwa ayolah, mereka sudah mulai tua, jadi bantulah mereka sebisa mungkin di pura untuk meringankan tugas dan tanggung jawabnya sebatas yang bisa saya ambil untuk mereka. Itu yang membuat saya yakin mengambil jalur ini. Masih saya lebih cenderung lihat ini perempuan apa laki-laki sih. Dan kayak susah saya menginterpretasikan, yang jelas dia adalah seorang laki-laki yang mencintai sebuah keindahan. Ya kan? Dia mencintai keindahan, dalam artian ada banyak hal di belakangnya, kemudian dia sendiri memegang sehingga burung itu mampu hinggap di tangannya, itu kan berarti dia mencintai sesuatu. Mencintai apa yang dijadikan kegiatannya sehari-hari. Sepertinya ini seorang petani ya. Ya, udah itu aja. Oke, sip.